Sekolah Rakyat di Sentra Terpadu Inten Soeweno Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, resmi beroperasi pada Senin, 14 Juli 2025. Peresmian operasional Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 Kabupaten Bogor ini ditandai dengan dibukanya masa pengenalan lingkungan sekolah, MPLS, oleh Menteri Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, yang didampingi Menteri Sosial Syaifullah Yusuf. Mensos Syaifullah Yusuf mengatakan masa pengenalan lingkungan sekolah, MPLS, di Sekolah Rakyat dilakukan sekira 15 hari. Setelah MPLS selesai, maka dilakukan matrikulasi atau masa orientasi di mana anak-anak melakukan adaptasi untuk proses pembelajaran. Pria yang disapa Cak Ipul mengatakan semua sarana prasarana sekolah rakyat sudah siap digunakan. Meskipun demikian, masih ada sejumlah kekurangan terus diperbaiki karena semuanya masih dalam proses. Kata Syaifullah di Cibinong, Senin, 14 Juli 2025. Masa pengenalan lingkungan sekolah rakyat sudah bisa kita laksanakan hari ini dan kami berterima kasih kepada Pak Menko dan jajaran kementerian yang hadir, yang pada dasarnya semua ini adalah tim untuk menerjemahkan sekolah rakyat gagasan Presiden Prabowo. Sekolah ini terus terang aja memang kita lakukan dalam waktu yang singkat, tetapi karena koordinasi, kolaborasi, dan kerjasama yang baik, sehingga masalah-masalah itu bisa kita selesaikan. Pak Menko telah melakukan rapat koordinasi berulang-ulang, bahkan pertama kali sekolah ini dirilis itu adalah Pak Menko Pemberdayaan Pak Muhaimin Iskandar di Istana Bogor waktu itu. Usai kita rapat terbatas bidang Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat. Sejak itulah kita berkali-kali berulang, dan alhamdulillah pada titik sekarang ini. Tapi saya perlu sampaikan di depan ini Pak Menko bahwa belum semua peralatan itu sampai di titik-titik sekolah rakyat rintisan ini. Masih ada yang di jalan, masih ada yang proses, sehingga nanti mungkin kalau menemukan di sekolah-sekolah rakyat itu belum ada komputer atau belum ada seragam, karena semuanya masih dalam proses. Tetapi secara fisik, guru, sarana prasarana, dan seluruh siswa juga sudah siap. Itu Pak. Kurikulum sudah sangat siap, kurikulum dirancang oleh Dikdasmen dan juga Dikti. Dirancang dengan satgas dengan baik, lengkap. Sementara kalau untuk periksa kesehatan sepenuhnya beliau, status kepegawaian, guru dan lain-lain alhamdulillah dibantu dari awal oleh Pan RB dan BKN, sehingga clear Pak. Ini status kepegawaian daripada tenaga kependidikan maupun kepala sekolah dan guru di lingkungan sekolah rakyat. Itu saya kira, dan kami terus terang terima kasih Pak Menko atas bimbingannya selama ini. Kita sampai di titik ini dan ke depan masih ada hal-hal yang harus dikerjakan untuk memperbaiki, menyempurnakan apa yang sudah kita mulai hari ini. Ada yang tanya? Silakan. Untuk titik sekarang 63, nanti 37 di akhir Juli. Ya, basisnya didesain ya. Ya, didesain, lalu setelah itu dikunjungi oleh tim. Kalau memang memenuhi syarat, ya kita akan tindak lanjuti ke tahap berikutnya. Bos, untuk standar kurikulumnya boleh dijelaskan, Bos? Sama dengan standar kurikulum formal. Tapi ada tambahan untuk pendidikan karakter. Untuk pendidikan karakter semua gurunya Pak Menko dari Kementerian Agama semua. Jadi kita tidak merekrut guru untuk pendidikan karakter, sepenuhnya dari Kementerian Agama untuk seluruh siswa, baik Islam maupun juga agama-agama yang lain. Oh, LMS ya, LMS-nya itu kan untuk guru, modul ajar salah satunya ya. Insya Allah alhamdulillah sudah dilakukan pembekalan. Saya terima kasih kepada Prof. Noh. Mana Prof. Noh? Ini ada yang tanya soal LMS. Jadi semua guru udah mengikuti pembekalan dan alhamdulillah mereka sangat terbantu dengan adanya satu modul ajar yang disediakan oleh sekolah rakyat yang merupakan hibah dari salah satu yayasan tadi.
Sesuai arahan Presiden, setiap waktu ketika orang tua rindu dipersilakan untuk naik. Oh, nanti itu mengikuti libur nasional. Kan sudah dijelaskan sama Pak Menko tadi. Ya begini ya, kalau di sekolah umum yang melakukan pengenalan itu kan hanya murid baru. Kalau ini semua baru, kepala sekolahnya baru, ya, gurunya baru, kemudian juga siswanya baru, tenaga kependidikan yang lain juga baru. Oleh karena itu waktu kita lebih lama. Mungkin kalau yang umum itu hanya 5 hari, kita bisa 15 hari atau 2 minggu. Setelah itu kita baru mau masuk namanya matrikulasi atau masa orientasi. Yang mana ini karena tidak ada tes akademik, anak-anak nanti akan melakukan sosialisasi, adaptasi proses pembelajaran. Setelah nanti pemahamannya semua sama, maka proses belajar mengajarnya dimulai. Kurikulumnya sama seperti kurikulum formal, ada pendidikan karakter, ada juga keterampilan dan lain sebagainya. Ya cukup jelas saya kira itu. Monggo Pak Menko. Jangan lupa subscribe ya.